Well, I don't think it's going to be necessary. I think we're going to have I've always had a great relationship with them. They lost 31,000 people, many of them Russian soldiers, and the Russian economy is doing poorly. I think we're going to end up. Dunia internasional kembali dibuat terdiam oleh satu pertanyaan yang dilontarkan di Gedung Putih. Bukan karena jawabannya panjang atau penuh ancaman, justru karena jawabannya singkat, tenang, dan penuh perhitungan. Dalam sebuah sesi tanya-jawab bersama para reporter, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditanya sesuatu yang nyaris tak pernah diucapkan secara terbuka oleh pemimpin dunia manapun. Sebuah pertanyaan yang jika dijawab sembarangan bisa mengubah arah sejarah dunia. Reporter Fox News Peter Doocy menyinggung pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang secara terbuka seolah menyindir Amerika Serikat. Jika Amerika bisa memerintahkan operasi untuk menangkap Nicolas Maduro, diktator Venezuela, lalu mengapa tidak melakukan hal yang sama terhadap Vladimir Putin? Dengan nada serius, sang reporter bertanya langsung kepada Trump, apakah ia akan memerintahkan misi untuk menangkap Presiden Rusia tersebut? Ruangan seketika menjadi hening, karena semua orang tahu, ini bukan sekadar pertanyaan politik, ini adalah pertanyaan tentang perang dan damai. Donald Trump bukan sosok yang dikenal ragu dalam berbicara keras. Dalam banyak kesempatan, ia tak segan mengancam Iran, Korea Utara, bahkan negara-negara sekutu Eropa. Namun kali ini, jawabannya berbeda. Trump tidak meninggikan suara, tidak mengancam, tidak pula berkelit. Ia hanya mengatakan satu hal, saya rasa itu tidak perlu. Sebuah kalimat pendek, namun syarat makna. Kalimat yang justru menunjukkan bahwa Trump memahami betul garis merah yang tidak boleh dilanggar. Ia menambahkan bahwa dirinya selalu memiliki hubungan yang baik dengan Putin. Namun di balik pernyataan personal itu, tersimpan kalkulasi strategis yang jauh lebih besar. Karena Trump tahu Vladimir Putin bukanlah Nicolas Maduro, dan Rusia bukanlah Venezuela. Perbandingan antara Maduro dan Putin seringkali terdengar sederhana di telinga awam. Keduanya sama-sama pemimpin yang sering dicap otoriter oleh Barat. Keduanya sering menjadi sasaran sanksi internasional. Namun di atas kertas militer dan geopolitik, keduanya berada di dunia yang sama sekali berbeda. Venezuela adalah negara dengan kekuatan militer terbatas, sistem pertahanan yang bisa ditembus, serta stabilitas internal yang rapuh. Penangkapan Maduro, sebagaimana yang diklaim Amerika Serikat, bisa dilakukan melalui operasi khusus, intelijen, dan pengkhianatan dari dalam lingkar kekuasaan sendiri. Bahkan jika terjadi korban, skalanya masih bisa dikontrol. Sementara Rusia adalah negara adidaya nuklir dengan ribuan hulu ledak, sistem pertahanan udara berlapis, serta pengalaman perang konvensional yang sedang berlangsung di Ukraina. Menyentuh Putin berarti menyentuh jantung kekuatan Rusia. Trump memahami hal itu. Ia tahu bahwa menangkap Putin bukan sekadar operasi penegakan hukum internasional. Itu adalah tindakan perang langsung terhadap negara adidaya nuklir. Rusia memiliki lebih dari 1 juta personil militer aktif, jaringan intelijen yang luas, serta sistem keamanan elit yang melindungi presidennya siang dan malam. Federal Protective Service atau FSO Rusia dikenal sebagai salah satu unit pengamanan paling ketat di dunia. Bahkan upaya mendekati Putin saja sudah dianggap hampir mustahil, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Namun ketegangan antara Washington dan Moskow tidak berhenti pada tataran retorika. Beberapa waktu sebelum pertanyaan berbahaya itu muncul, Trump secara dramatis meningkatkan konfrontasi dengan Rusia melalui aksi militer nyata. Sebuah kapal tanker berbendera Rusia yang menurut laporan dijaga oleh kapal selam Rusia ditangkap oleh militer Amerika Serikat bersama Inggris di perairan lepas antara Islandia dan Inggris. Trump dengan percaya diri mengatakan bahwa kapal-kapal Rusia tersebut melarikan diri saat melihat kekuatan Amerika. Klaim ini segera memicu kemarahan di Kremlin. Bagi Rusia, ini bukan sekedar insiden laut. Ini adalah penghinaan dan tantangan langsung terhadap wibawa militer mereka. Respons Rusia datang cepat, keras, dan mengirimkan pesan yang tak bisa disalahartikan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Rusia melancarkan serangan menggunakan 6 rudal Oreshnik ke wilayah Ukraina Barat. Rudal-rudal ini menghantam kota Lviv, sebuah kota yang hanya berjarak sekitar 40 mil dari perbatasan Polandia, anggota NATO. Serangan ini langsung memicu kepanikan di Eropa, bukan hanya karena lokasinya yang dekat dengan Uni Eropa, tetapi karena jenis senjata yang digunakan.
Oreshnik bukan rudal biasa. Rudal ini dikenal memiliki kecepatan ekstrim dan kemampuan untuk dipasangi hulu ledak nuklir. Para analis militer sepakat, tidak ada sistem pertahanan udara yang mampu sepenuhnya mencegah serangan Oreshnik jika diluncurkan dalam jumlah besar. Pesan dari Rusia sangat jelas, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang target manapun, kapanpun, tanpa bisa dihentikan. Banyak analis menilai penggunaan Oreshnik bukan semata untuk tujuan militer di Ukraina, tetapi sebagai sinyal strategis kepada Barat, terutama Amerika Serikat. Ini adalah peringatan bahwa jika Rusia diprovokasi lebih jauh, eskalasi bisa melampaui Ukraina dan menyentuh jantung Eropa. Inilah konteks sebenarnya di balik jawaban Trump yang terdengar sederhana. Ia bukan mundur, ia sedang menghindari lompatan menuju jurang yang tak bisa dikendalikan. Peringatan Rusia tidak berhenti di medan perang. Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia dan kini wakil ketua Dewan Keamanan Kremlin, mengeluarkan pernyataan tajam kepada Amerika Serikat. Dalam sebuah unggahan, ia menulis, "Don't play games with Russia." Sebuah kalimat singkat, namun penuh ancaman. Kalimat yang ditujukan bukan hanya kepada Trump, tetapi kepada seluruh elit politik Barat. Rusia ingin menegaskan bahwa mereka tidak akan diam jika diperlakukan seperti negara kecil yang bisa ditekan sesuka hati. Di tengah memanasnya situasi, muncul pula reaksi ekstrim dari lingkaran kekuasaan Rusia. Adam Kadyrov, putra dari Ramzan Kadyrov, mengeluarkan pernyataan penuh ancaman terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Melalui media sosial, ia berjanji akan menemukan dan membawa Zelensky ke Grozny sebagai penjahat perang jika Putin atau ayahnya memberi perintah. Bahasa yang digunakan sangat kasar, penuh intimidasi, dan sengaja dibuat untuk menebar ketakutan. Ini menunjukkan bahwa konflik ini bukan lagi sekedar pertarungan antar negara, tetapi juga perang psikologis dan propaganda. Sementara itu, di Washington, Trump terus menunjukkan bahwa dirinya bukan pemimpin yang ragu menggunakan kekuatan militer. Sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode kedua, aktivitas militer Amerika meningkat drastis. Dalam tahun pertama masa kepemimpinannya, Trump dilaporkan telah menyetujui lebih dari 600 serangan udara, rudal, dan operasi militer lainnya. Angka ini jauh melampaui total serangan yang dilakukan Amerika Serikat selama 4 tahun masa kepresidenan Joe Biden. Fakta ini membuktikan bahwa Trump bukan sosok yang takut berperang, justru sebaliknya, ia sangat agresif. Namun agresivitas itu dibarengi dengan insting politik yang tajam tentang kapan harus menekan dan kapan harus menahan diri. Jawaban Trump yang mengatakan tidak perlu menangkap Putin memiliki arti yang jauh lebih dalam dari sekadar diplomasi basa-basi. Itu adalah pengakuan diam-diam bahwa dunia berada di ambang eskalasi berbahaya. Menangkap Putin bukan hanya soal keberanian atau kekuatan militer, itu adalah tindakan yang bisa memicu perang dunia, baik konvensional maupun nuklir. Dalam skenario terburuk, satu keputusan gegabah bisa mengakhiri stabilitas global yang rapuh dan membuka pintu pada konflik yang tak lagi bisa dihentikan oleh siapapun. Inilah sebabnya, di tengah retorika keras dan aksi militer agresif Trump di berbagai belahan dunia, ketika nama Vladimir Putin disebut, nada suaranya berubah. Jawabannya menjadi singkat, terukur, dan penuh kehati-hatian. Bukan karena Trump takut, bukan karena Amerika lemah, tetapi karena Putin bukan Maduro. Putin adalah simbol dari kekuatan nuklir, dari negara yang mampu membalas dengan cara yang menghancurkan. Namun jangan salah, ketegangan ini belum mereda. Pesan Rusia sudah dikirim melalui rudal Oreshnik. Peringatan Kremlin sudah disampaikan dengan jelas, jangan bermain-main dengan Rusia. Dunia kini berada di antara dua pemimpin dengan ego besar, dua negara dengan kekuatan militer masif, dan dua visi dunia yang saling bertabrakan. Setiap kata, setiap langkah, dan setiap keputusan kini memiliki konsekuensi global. Saat Trump dan Putin saling berhadapan, dunia tidak bersorak, dunia menahan napas.